Halo adik-adik. Halo, dengar suara saya? Yuk absen dulu. Yang sudah siap siapa aja? Oke, yang menyalakan kamera itu Dek Maria ya? Halo, Dek Maria. Yang lain? Dek Teresia? Mana? Halo. Halo, Kak. Oke, terus yang satunya Dek Sinta? Halo. Itu. Halo, bilang halo yuk. Ini kelas berapa aja? Oke, sudah siap ya? Kakak mulai ya. Oke. Oke. Kalau gitu, kakak mulai. Bentar. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai aritmatika sosial. Oke. Nah, apa itu aritmatika sosial? Jadi di sini aritmatika itu salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya itu erat kaitannya dengan
kegiatan jual beli biasanya seperti itu. Terus perhitungan keuangan kayak gitu, itu aritmatika sosial. Jadi kita nanti mempelajari operasi bilangan sederhana gitu. Nah, nanti di dalamnya itu juga ada persentase keuntungan, persentase kerugian, itu harga penjualan, harga pembelian. Nah, itu. Oke, yang pertama kita akan bahas persentase keuntungan ya. Oke, di sini bisa adik-adik lihat. Nah, ini PU. Oke, PU ini persentase untung ya. Rumusnya itu bagaimana? Harga jual dikurangi harga beli. Oke, dibagi dengan harga belinya dikali 100%. Ya, kalau mencari persentase itu dikalikan dengan 100% ya, itu poinnya. Oke, sampai sini dan ditanyakan? Kalau bingung langsung tanya aja ya. Oke, kalau apa langsung bilang aja. Kalau nggak mau bicara, tanya di kolom chat aja. Oke, lanjut dulu ya. Jadi tadi mengenai persentase keuntungan. Bentar ayo. Harga 4 juta dengan. Oke, terima kasih. Tanyakan yang dikatakan harga beli ya. Situ ada keterangan Pak Dedi membeli, berarti harga beli. Nah, ini harga belinya itu 4 juta. Kemudian dijual harganya 4.200.000. Nah, yang ditanyakan persentase keuntungan. Tadi rumusnya ini kan, rumus untuk mencari persentase keuntungan. Oke, kita tinggal masukkan aja harga jualnya berapa? 4.200.000. Ya, ini 4.200.000. Harga belinya 4 juta. Ini. Terus dibagi harga belinya 4 juta. Kemudian dikalikan dengan 100% karena kita mencari persentasenya. Oke, kita tinggal mengoperasikan 4.200.000 dikurangi 4 juta berapa? Ini ya, berapa? 200.000. Kemudian dibagi dengan 4 juta. Oke, di sini 200.000, nolnya ada berapa? Oke ya, kita tinggal coret, nolnya ada 5. Kemudian ini kita coret 5 juga. Oke, jadi tinggal 2/40 ya. 2/40. Oke, 2/40. Kemudian disederhanakan lagi menjadi ini. 1/20 dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya ini 5%. Jadi keuntungannya, persentase keuntungan Pak Dedi itu 5%. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Halo. Ya. Oke, lanjut keuntungan. Sekarang lanjut ke itunya ya. Tadi kalau perjual dikurangi harga beli ya. Nah, sekarang kalau harga jual. Kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi bedanya itu hanya di ini yang atas. Oke. Itu. Jangan sampai kebalik ya. Tuh. Cara mengingatnya gini aja. Kalau untung itu harga beli sama harga jual besarannya mana? Kalau untung, harga beli sama harga jual lebih besar yang mana? Halo? Harga apa? Kalau untung itu lebih besar yang harga jual. Oke? Itu. Nah, berarti kalau lebih besar harga jual, berarti harga jualnya dikurangi dengan harga beli. Gitu. Jadi yang lebih besar itu yang di depan.
Gitu. Nah, kalau rugi kan lebih besar harga belinya. Makanya di sini harga belinya itu yang di depan sebagai pengurangnya. Jadi harga belinya dikurangi dengan harga jual. Kayak gitu. Jadi pahami ya. Oke, tadi yang baca siapa? Satunya ya, gantian baca soalnya. Tadi Dek Teresia ya yang baca. Ayo satunya baca yang contoh soal ini. Halo? Oke, kalau nggak mau baca nggak apa-apa. Nah, di sini Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Oke, sini harga belinya itu 40 juta. Nah, kemudian dijual dengan harga 38 juta. Dan ditanyakan persentase kerugiannya. Di sini jelas rugi karena harga belinya itu lebih besar dari harga jualnya. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya tadi. Oke, ini rumusnya. Tinggal dimasukkan harga belinya 40 juta dikurangi dengan harga jualnya, dibagi dengan harga beli, kemudian dikali dengan 100%. Oke, 40 juta dikurangi 38 juta itu 2 juta ya. Oke, ini tinggal coret aja. Nah, kayak gini. Jadi tinggal 2/40. 1/20 sama. Jadi di sini persentase kerugiannya itu 5%. Oke, kayak gitu. Jadi pahami ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Bruto, neto, dan tara. Sudah mendengar istilah ini? Ayo, Dek. Itu bersuara. Sudah pernah ini mengenal ini atau belum? Oke, kakak jelaskan aja ya. Di sini ada bruto, neto, dan tara. Kenapa ketiga itu ini lebih oke? Bungkusnya, misalnya bungkus tulisannya neto ya. Nah, jadi berat tuh, berat bersihnya. Oh ya, bruto dikurangi neto tadi. Jadi tara bisa diartikan sebagai gitu. Oke, rumusnya seperti apa? Nah, ini itu sama dengan isinya ditambah dengan berat. Kalau mencari itu neto, ya itu berarti di atas. Nih. Nah, ini yang ditanyakan persentase neto kan. Neto. Jadi diletakkan di atas, neto dibagi dengan bruto. Karena ini berat keseluruhan, ya. Yang di bawah ini harus berat total atau keseluruhan. Jadi neto dibagi dengan bruto dikali 100%. Kalau mencari persentara gimana? Sama aja, tinggal mengganti yang atasnya ini. Kalau kita mencari persentara, ya udah kita tinggal mengganti yang atasnya. Tara dibagi bruto dikali 100%. Gitu. Terus kalau mencari persentase
lingkaran. Nah, di sini garis singgung lingkaran itu yang bagaimana? Jadi nanti ada dua macam ya. Ada dua macam. Ada garis singgung persekutuan dalam. Nah, apa bedanya? Langsung lihat gambar aja ya. Sama itu garis singgung persekutuan luar. Oke, ini pengertiannya dari garis singgung persekutuan luar yang bawah. Oke. Ini ya. Bisa dilihat. Nah, garis singgung persekutuan luar itu yang kedua ujungnya berimpit. Kedua ujung. Bentar. Ini. A ke B ini ya. Di luarnya itu berimpit. Dari dua lingkaran berbeda ukuran dan sejajar. Nah, yang garis merah. Tuh. Itu namanya garis singgung persekutuan luar. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian rumusnya bagaimana? Itu bisa dilihat rumusnya. Jadi kalau kita diminta ya untuk mencari AB, panjang AB-nya ini berapa? Nah, ini rumusnya akar dari OP. Ini ya. Akar dari OP kuadrat dikurangi dengan, nah di situ ada dua jari-jari yang disimbolkan R besar sama R kecil, di mana R besarnya itu untuk jari-jari lingkaran yang besar, sedangkan yang R kecil itu jari-jari untuk lingkaran yang kecil. Seperti itu untuk membedakan aja. Intinya sama-sama itu ya jari-jari. Nah, seperti itu. Rumusnya soal ya. Karena garis dua buah lingkaran, garis singgung persekutuan luarnya itu sudah diketahui artinya di situ berapa. Ini ya yang kakak garisin. Nah, itu garis singgungnya sudah diketahui 24 cm. Dengan jarak titik pusat lingkaran itu 26 cm. Oke. Kemudian jari-jari lingkaran yang besar itu sudah diketahui 18. Nah, yang ditanyakan tuh jari-jari lingkaran yang lain atau lingkaran yang kecil ini. Ini. Ya, belum diketahui. Nah, caranya, jadi rumusnya bagaimana? Ini kan rumusnya. Oke, yang atas. Tuh, rumusnya. Tinggal masukkan yang diketahui apa aja. AB-nya sudah diketahui 24. UP-nya juga diketahui 26. Nah, seperti ini tinggal dimasukkan. Dan yang ditanyakan R kecilnya. Ya, jari-jari lingkaran yang kecil. Oke. Tinggal menghitung. Kemudian didapatkan ini negatif R sama dengan negatif 8. Berarti itu 8 cm. Jari-jari lingkaran kecilnya itu 8 cm. Bisa dipahami? Untuk perhitungannya ya. Ada yang bingung untuk perhitungan ini dari atas sampai bawah atau ada yang bingung langkah-langkahnya? Silakan langsung tanya aja. Udah paham belum? Atau dipahami dulu? Mana sudah paham? Halo. Udah ya? Oke. Lanjut kalau sudah paham. Kalau tadi itu dalam. Jadi kalau garis singgung persekutuan dalam itu kalian lihat yang AB, yang garis merah. Ini ya, AB. Nah, kalau persekutuan luar tadi kan menyinggungnya begini.
Maaf ya, nggak lurus. Nah, kayak gitu. Yang hijau itu tadi garis lingkung persekutuan luar. Nah, kalau dalam seperti ini ya. Tuh bedanya. Nah, untuk rumusnya, mencari AB atau garis lingkung persekutuan dalamnya ini, itu apa bedanya sama tadi? Masih ingat atau udah lupa? Tadi juga OP. OP itu yang ini ya, yang nah, itu OP kuadrat dikurangi dengan ini, jari-jari lingkaran besar, ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Nah, kita lihat tadi, terletak jari-jarinya itu di jumlah. Itu perbedaannya. Contoh soal yang persekutuan. Yang diketahui apa? Jari-jarinya ya. Jari AB atau OP? Yang mana? Yang jarak kedua pusat lingkaran. Pusat itu ini ya, berarti OP. Nah ini. OP-nya itu diketahui 25 cm. Kemudian ditanyakan tuh panjang garis lingkung, berarti AB-nya. Oke, rumusnya seperti ini tadi. Tinggal masukkan OP-nya 25, dikuadratkan, kemudian ini jari-jarinya 10 tambah 5 dikuadratkan. Jadi AB kuadratnya itu 400. Kemudian kalau AB-nya berarti akar ya, akar dari 400 itu 20 cm. Jadi hasilnya panjang garis lingkung AB-nya itu 20 cm. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Halo, gimana? Oke, lanjut. Oke, pembahasan yang terakhir ya, persamaan kuadrat itu apa? Jadi persamaan kuadrat pangkat tertingginya itu 2. Kuadrat kan pangkat 2. Ada apa ya? Variabelnya. Ini bentuk umumnya persamaan kuadrat. Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini pangkatnya. Nah, ini. Oke. Situ. Pangkat tertingginya 2. Nah, kalau ini yang BX-nya ini 1 ya, karena nggak ditulis berarti ini pangkatnya 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini A-nya itu apa? A, B, nya itu koefisien. Ya, nggak boleh 0. Nah, kalau 0 kan sama aja ini nggak ada variabel X-nya. Jadi, harus ya tidak boleh 0 intinya ya. Boleh negatif atau positif. Kemudian, X-nya itu merupakan variabel. Oke, di sini ada yang di depan tuh X-nya atau variabelnya pangkat 2. Kemudian yang ini, yang tengah itu variabelnya pangkat 1. Kemudian yang C ini konstanta ya, sebuah bilangan. Oke. Oke. Kemudian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 2 cara ya yang dibahas. Yang pertama yaitu faktorisasi. Misalkan di sini ada, oke ini bentuk umumnya dulu. Nah, faktorisasi itu apa? Faktorisasi itu penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jadi, misalkan di sini bentuk umumnya tadi ini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, B ini, ya yang di tengah,
sama dengan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Jadi nanti akar-akarnya ya, akar-akar persamaan kuadratnya itu nanti ini kalian lihat B sama C-nya. Nah, B itu hasil penjumlahan antara suku ke-1 sama suku ke-2. Nah, kalau C ini tuh hasil perkaliannya. Jadi nanti akarnya tuh ada 2. Kalau 2 akar ini dijumlah, nanti menghasilkan B yang di tengah. Nah, kalau dikali, nanti menghasilkan yang C ini, yang belakang. Gitu. Langsung ke contoh ya. Nah, ini contohnya ada persamaan ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Terus bentuk faktorisasinya gimana? Nah, ini bentuk faktorisasinya. Kok bisa dapatkan ini? Ada yang bisa itu menjelaskan? Oke, kalian lihat yang ini tadi ya, yang atas. Oke, di sini bentuk faktorisasinya X ditambah 3 sama X ditambah 2. Kemudian didapatkan X-nya itu negatif 3 sama min 2. Kok bisa begitu? Ini. Bentar, kakak tulis ulang ya. Oke, kalian lihat gini. X kali X berapa? X kali X. Ini kalau kita kembalikan ke persamaan awal ya. X kali X berapa? X kuadrat kan? Oke, pintar. Kemudian X kali ke sini. X kali 2 berapa? Plus 2. 2X ya. 2X. Kemudian, oke, X-nya udah dikalikan dengan yang di belakang. Kemudian yang sini belum. 3 kali X berapa? 3X. Oke. Kemudian yang terakhir, 3 dikali 6 berapa? 3 kali 6, 3 kali 2. Maaf, 3 kali 2 berapa? 6. Oke. Oke, ini kita sederhanakan lagi. Berapa? X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3X berapa? 5X. Oke. Ditambah dengan 6. Oke. Kayak gitu. Jadi kalian lihat ini, yang B-nya itu hasil penjumlahan suku pertama sama kedua. Kemudian yang C-nya ini perkaliannya. Didapatkan ini. Bentar. Yang pertama 3 sama dengan 0. Dan X-nya berapa? X-nya ini 3-nya pindah ya, pindah ke kanan. Jadi tandanya berubah menjadi negatif. Kemudian satunya X ditambah 2 sama dengan 0. Oke. Berarti X2-nya berapa? 2-nya pindah ya, berarti tandanya juga jadi negatif. Jadi akar-akar dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini, akarnya itu negatif 3 dan negatif 2.
Itu. Jadi kalian cari bilangan berapa, kalau dibagi, kalau dijumlah itu 5. Bilangan berapa sama berapa, kalau dijumlah itu 5. Kalau dikali itu 6. Gitu. Terus ternyata didapatkan negatif 3 sama negatif 2. Jadi pahami ya? Nanti coba bilangan ini satu atau enggak, visualisasi. Nah, kalau oke, rumus ABC itu biasanya persamaan kuadratnya itu susah di akar-akarnya. Jadi bisa saja akar-akarnya itu bilangannya itu enggak bulat, pecahan, desimal kayak gitu. Kan bilangannya bulat ya, negatif 3 sama negatif 2, hasil akhirnya itu bulat. Nah, itu bisa dengan faktorisasi. Kalau misalkan nggak bisa, dicoba-coba kok nggak ketemu. Nah, menggunakan rumus ini, rumus ABC. Nah, rumus ABC itu ini ya rumusnya. Jadi mencari X atau akar-akarnya itu ini. Di mana X12 itu akar-akarnya, kemudian A itu koefisien dari X kuadrat ya. Gitu. Kemudian B-nya itu koefisien dari X, C-nya itu konstanta. Itu bisa kalian lihat tadi. Berarti bisa ya. Sebentar ya, ada gangguan. Nah, taman kota isi tambah ini bisa jadi tinggal masukkan B-nya berapa? B-nya. B-nya itu kan yang tengah, berarti B-nya sama dengan, ayo diketik aja nggak apa-apa. Sama dengan 5 ya. Sama dengan 5. B-nya itu 5. Oke, pakai persamaan yang tadi. B-nya 5. Kemudian A-nya berapa? Di situ. A-nya kan koefisien dari X kuadrat. X kuadrat di situ berapa yang depannya? Kalau cuma X kuadrat berarti kan 1 ya koefisiennya. 1. Konstantanya berapa? 6 ya. Oke, jadi tinggal masukkan ke rumus ini. Oke, bisa dicoba sendiri. Kemudian ini ada rumus lain dalam persamaan kuadrat. Oke. Tadi kan mencari, kemudian di sini ada jumlah akar dan dari akar-akar ini. Min B per A. Kalau kalian mau membuktikan ini, bisa dengan tadi. Tadi kan persamaannya sudah diketahui akar-akarnya. Dicoba X1, X2-nya itu berapa, apakah sama dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau mencari selisih, itu ini rumusnya. Oke, begini. Kemudian kalau hasil kali, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Itu. Kemudian yang terakhir itu persamaan kuadrat baru. Jadi caranya itu dengan menjumlahkan dan mengalihkan akar-akar yang diketahui. Coba yang ini soal biar tidak bingung. Oke,
Di sini diketahui akar-akar persamaan kuadratnya itu 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, ini persamaannya. Ini persamaan kuadratnya. Kemudian akar-akarnya ini. Jadi nggak tahu ya ini berapa. Intinya x1, x2 gitu akar-akarnya. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai 1 per x1 ditambah 1 per x2. Berarti kita mencari apa? Ya, intinya mencari x1 sama x2-nya dulu ya, supaya ketemu ini, nilai ini. Gitu. Oke, gimana caranya pertama? Mencari apanya dulu? Ya, tadi x1 ditambah min b per a. Ini. Min b per a. Nah, di sini b-nya berapa? Halo? B-nya berapa? Ini ya, B-nya 2. B-nya 2. A-nya berapa? A-nya itu yang di depannya, koefisiennya yang variabel pangkat ya. 3 berarti min atau negatif 2 dibagi 3 per 3 yaitu penjumlahan dari x1 ditambah x2. Oke, ini ya, ini sudah selesai rumus, tinggal masukkan. Kemudian, oke, kita butuh apa lagi? Karena di sini yang ditanyakan 1 per ya, bukan cuma x1 ditambah x2. Kita menggunakan ini juga hasil kali ya, yang perkalian. Nah, kalau x1 kali x2 itu C per A. C-nya berapa? Halo? C-nya berapa? C-nya negatif 5 ya. Jangan lupa tandanya di depan ini. C-nya itu negatif 5 ditambah negatif 5 per 3 ya. A-nya kan 3. Oke, tinggal masukkan aja. Kemudian bagaimana? Oke, sampai sini dulu. Bingung nggak? Masih bingung atau udah jelas? Sampai ini tadi, sampai yang hasil penjumlahan sama perkalian. Sebelum lanjut. Mana? Ini paham atau enggak? Yang ini yang saya beri kotak biru. Paham atau enggak? Kok bisa seperti itu? Masih ingat dengan penjumlahan pecahan? Itu kan bentuknya pecahan ya. Masih ingat atau sudah lupa? Oke, paham. Paham ya yang ini yang diberi kotak. Oke. Jadi sini kan ada 2 pecahan ya. Dan itu penjumlahan. Jadi penyebutnya atau yang bawah itu disamakan. Jadi dengan mengalihkan ini. X1 kali X2. Jadi yang atas mengikuti. Oke, paham ya? Jadi ini penyebutnya dibagi X1 dikali 1, hasilnya ini. Kemudian ini sama ini, hasilnya ini. Tuh. Pokoknya ini sifatnya penjumlahan pecahan ya. Jumlahan pecahan. Kalau ingat ini itu kok bisa dipahami. Kemudian lanjut ya. Lanjut ke, nah sudah didapatkan ini kan. X1 tambah X2-nya tadi berapa? Ini kan, min 2 per 3. Oke, tinggal ditaruh sini. Kemudian, yang bawah itu bentuknya perkalian ya. X1 kali X2. Ini. Oke, tinggal dimasukkan yang bawah. Oke, mengikuti dengan ini tadi ya.
Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal dioperasikan aja. Tuh. Ini kan negatif 2/3. Kemudian supaya lebih mudah, jadi diubah bentuk perkalian, dan yang di bawah itu ditukar. Yang ini paham atau enggak? Kok bisa jadi gini? Paham ya? Paham atau enggak? Kok bisa jadi gitu? Kok bisa jadi perkalian? Oke. Oke, kalau sudah bentuk perkalian gini kan lebih mudah ya, tinggal dikalikan aja. 2 kali 3 itu 6 ya, 6 per 3 kali 5 berapa? 15. Oke, disederhanakan jadinya ini 2/5 dibagi 3 dibagi 3. Ini kan negatif kali negatif ya, hasilnya positif. Nah, 2/5 itu berapa? 0,4 kalau dijadikan bentuk desimal. Itu. Jadi jawabannya ini 0,4. Oke. Dari matematika sosial ujian tadi terakhir bersamaan jelas yang awal. Kita siap coba ya. Kalau bingung boleh tanya. Nomor 2. Oh iya. Oke, dicoba dulu ya. Satu lusin itu berapa buah? Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung bilang ya.
itu tab keuntungannya. Harga pembelian seluruh. Oke, itu kan satu lusin pensil 12 berarti ya. Lembar uang 10 ribuan. Oke, 30 ribu, kemudian dapat uang kembali sebesar 3 ribu. Harga pembelian seluruhnya. Ya, totalnya itu. Berapa pensil itu? Satu lusin itu berapa? Gitu sih. Itu deh yang nomor 1. Intinya cari harga tiap pensilnya dulu. Kemudian untuk pembelian seluruhnya kan satu lusin itu. Jadi nanti tinggal dikalikan 12. Ya, ya, berbagi tes itu termasuk harga beli. Harga beli, Dek. Iya, harga beli. Jadi nanti dijumlah ya. Ya, termasuk harga beli. Kak, hasilku itu minus. Nggak apa-apa, Kak? Yang nomor berapa? 2. 2 dah, Dek Iya. Teresia. Ya, gimana? Iya, saya jadi kan kalau dilihat dari itu harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%. Nah, harga beli itu 75.000 ditambah 15.000 karena memperbaiki tas. Dikurangi 100.000 per 100.000 dikali 100%. Nah, 5.000 ditambah 15, 90.000 per 100.000. Kalau 100.000 itu hasilnya min 10.100. Itu nolnya bisa dicoret, jadinya min 1 per 10 dikali 100%. 10-nya bisa dicoret ke 100%, jadinya min 10%. Apakah itu betul? Oke, harga beli sama harga jualnya besaran yang mana? Itu besaran harga belinya itu 7 ditambah 15, 90 ya, 90.000. Iya. Ya, terus harga jualnya berapa? 100.000. Berarti lebih banyak harga jual ya. Sebentar. Oh, bentar ya, nomor 2 dulu. Kalau lebih besar harga jualnya, berarti harga jual dikurangi harga beli. Seperti itu. Berarti kebalik. Berarti untung dong. Saya bilang laba itu keuntungan. Oh, astaga. Ya, Iya, laba itu. iya kan? Saya lihat di Google laba itu rugi. Oke, coba dihitung lagi ya, nomor 2. Iya. Oke. Bentar, saya koreksi yang nomor 1. Jadi hasilnya tuh nggak boleh minus ya.
tadi yang nomor 2. Persen tuh ya harus positif. Dia pensil. Kemudian dia pensil 27.000. Dia pensil. Itu 2000. Oh ya, Adik Maria yang nomor 1. Harga tiap pensil 2.250 itu didapat dari mana? Iya, iya. Yang atas itu harga pembelian 1 lusin 27.000. Nah, yang tiap pensil itu berarti 27.000 dibagi berapa? Oke, 12. Karena 1 lusin 12,2. Kemudian berarti kalau 8 pensil tinggal mengalihkan aja ya yang harga tiap pensil. Oke. Oke, sudah benar untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 dulu ya. Bagi 1 sama 3. Nomor 2-nya Dek Mari. Oke, coba ya. Maaf Kak, itu terkirim. Ya, nomor 1. Yang ada di komen itu terkirim, belum selesai saya tulis. Oh, oke. Ya, rumusnya seperti itu.
Kak pengen bertanya, ini caranya ini langsung tulis saja Kak? Maksudnya dia persen sendiri, jadi langsung tulis saja di punya rumus atau bagaimana? Nomor 1 ya. Iya. Oke, sampai mana pekerjaan? Saya tulisnya begini. Jadi kan rumusnya itu B sama dengan T tambah N. Karena ditanyanya N, jadinya N sama dengan B kurang B kurang T. Ya. Dan di sini T-nya itu persen. Jadi langsung tulis saja di dia punya rumus atau bagaimana? Iya, dicari dulu. Nggak boleh rumus persennya dimasukkan, nggak boleh. Harus dicari dulu itu berapa kilogram. Fotonya itu dari mana vitaminnya? Oke, lanjut ya, Dek Teresia nomor 1. Brutonya itu 180 kg. Betul gitu kan? Halo, Dek. Halo? Iya, brutonya 180, terus taranya itu kan diketahuinya bentuknya persen. Nah, itu kita cari itu berapa kilogram. Nah, caranya situ 1,5% ya. Iya. Dikalikan dengan ini brutonya berapa. Nah, itu beratnya tara. 1,5% dikalikan dengan 180. Coba dihitung. Itu berapa? Berarti kan 1,5 per 100 dikali 180. Sudah ketemu? Hasilnya koma. Berapa? -2,7. Oke. Nah, 2,7 kg itu beratnya tara. Oke, tinggal cari. Berarti nitunya berapa? Jadi tinggal 180 dikurang 2,7. Begitu? Betul. Oke. Kalau sudah, itu tadi netonya semua kan? 6 kantong. Iya. Ya, berarti kalau satu kantongnya berarti bagaimana? Berarti dibagi 6. Oke, ya betul. Kolom. Sekarang nomor 3, kenapa jawabannya seperti itu? Halo? Yuk dijelaskan yang 27,3 kilogram ya. Satunya 1 kilogram. 20 kaleng biskuit ditimbang dan ternyata berat seluruh kaleng itu 24 kilo. Berapa bruto tiap kaleng biskuit? Nah, itu netonya ya 1 kilo. Kemudian 20 kaleng biskuit itu berat seluruhnya. Bruto ya berarti. Brutonya itu 24 kilogram. Berarti kilo 24 dibagi dia kok bisa hasilnya itu? Yang nomor 3.
satu kalinya. Satu kalinya. Bentar. Ini. Nah, yang 24 kilo ini itu brutonya karena kan ditimbang dan ternyata berat seluruh kaleng ya. Berarti ya wadah sama isinya juga itu 24 kilo. 24 kilo itu 20. Berarti kan kalau ditanyakan berapa bruto tiap kaleng. Ini kan tadi bruto kan, bruto berat seluruhnya. Ya udah tinggal dibagi aja sih 24 bagi 20. Iya, 1,2 hasilnya. 24 dibagi 20 kan, 1,2 kilogram. Gitu. Jadi 1 kilogram yang itu cuma ini sih, mengecoh. Sebenarnya nggak penting juga, karena kan ya ini langsung 24 dibagi 20. Gitu. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanya. Karena waktunya sudah habis. Kak, nanti dia punya PowerPoint nanti di share atau bagaimana? Untuk mungkin latihan di rumah. Oh, mau latihan juga. Iya, nanti itu kok di-share latihannya ya. Banyak. Di grup. Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, latihannya di sini dulu ya, Nak. Yang lainnya nanti nyusul ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kakak akhiri ya. Oke, terima kasih. Sudah boleh live, Kak? Oh, boleh. Silakan yang mau. Oke, nanti terima kasih. iya, Dek. Ada recordannya. Kalau mau. Oke, ya nggak apa-apa. Makasih, Ya, Kak. ada rekaman. Oke, sama-sama.